semuanya. Kakak percaya semuanya pasti dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus selalu berdoa, memuji menyembah Tuhan Yesus, dan baca Alkitab tentunya. Jangan lupa jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jaga kebersihan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. Sebelumnya, basahi tangan adik-adik dengan air mengalir. Berikan sabun secukupnya. Pertama, usapkan telapak tangan kita sampai sabun berbusa. Yang kedua, bersihkan punggung tangan kita, kanan dan kiri. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari kita. Yang keempat, bersihkan jari kita, kanan dan kiri. Kelima, bersihkan ibu jari kita, putar-putar, kanan dan kiri. Yang keenam, bersihkan jari kita, usapkan ke telapak kanan, kanan dan kiri. Nah, lalu bersihkan tangan adik-adik di air yang mengalir sampai tangan kita dalam keadaan bersih dari sabun. Lalu keringkan dengan handuk kering atau tisu yang kering yang bersih. Tada! Tangan kita sekarang sudah bersih. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ketika adik-adik keluar rumah, adik-adik harus menggunakan masker. Sekarang kakak mau mengajarkan cara menggunakan masker yang benar. Di sini kakak menggunakan masker kain, ya. Masker kain harus dalam keadaan yang bersih. Adik-adik harus memegang tali telinga kanan dan kiri, lalu masukkan ke telinga adik-adik satu persatu. Ingat ya adik-adik jangan mengusap tengah masker dalam keadaan tangan yang kotor. Nah, ketika adik-adik mau melepas masker, adik-adik harus melepas dari tali telinga kanan dan kiri. Nah, begitu ya adik-adik, paham kan? Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau mengikuti ibadah pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan kami firman yang luar biasa. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dikutukan namamu, dikutukan kerjamu. Tidak kehendak-Mu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang terkebunya. Ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi pada kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampainya. Amin. Mari adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat baik buruknya suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak
pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya Yesus, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sanggup. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan yes, yes, yes. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah
sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita memuji Tuhan sekali lagi bersama anak-anak King's Kids. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sudah memuji Tuhan bersama-sama, sekarang tiba saatnya kita mau membaca Mazmur 91. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 91. Dalam lingkungan orang-orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha besar, akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindung yang baru dan kudus, aku bukan yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan ketika celah nampak pulang dari menyakit sampal yang busuk. Dengan kepagian ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Keterjaannya ialah baik perisai dan bagai tembok 5. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 orang lebat di titikmu dan 10,000 dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan minta mamu. Aku hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebentukan di tempat ialah di tempat perlindunganmu maha tinggi, yang telah berbuat tempat berteduhanmu. Malam takkan hati melipat malam, dan tulang tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan meminta engkau di atas tangannya, supaya kakimu jatuh kepada batu singa dan udang akan kau agahi. Engkau akan menunjuk anak singa dan udang naga. 14. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan melakukannya, aku akan memberikannya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dia dalam kesesakan. Aku akan memegangnya dan memuliakannya. Dengan wajahmu akan kukenyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Nah, oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk semuanya siapkan hati, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Indonesia atas kami ya Bapa. Kami bangga, kami lahir di Indonesia ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau kami melihat keluar Tuhan, masih banyak orang-orang di luar sana yang kena sakit corona ya Bapa. Tuhan, kami sama-sama berdoa supaya Tuhan menjamah setiap orang-orang ini, supaya Tuhan Engkau yang sembuhkan setiap orang-orang ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pandemi corona ini segera berakhir, sakit corona ini segera selesai ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat tangan Tuhan, semuanya dapat menjadi normal kembali ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo,
dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka berdua ya Bapak. Bapak, beri hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka memimpin bangsa ini dengan hikmat, dengan damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah menyembah dan memuji Tuhan. Dan tiba waktunya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk tenang, fokus dengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kita dengar hari ini lewat firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini balik lagi nih sama Kak Grace. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang sudah siap untuk dengerin firman Tuhan semuanya, katakan amin. Oke, jadi hari ini Kak Grace mau cerita tentang pembebasan Tuhan Yesus. Jadi pembebasan yang dari Tuhan Yesus. Nah, bisa adik-adik lihat ya di slide sebelah sini ya, dengan judul pembebasan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ya ayatnya dari mana. Ayatnya yaitu dari Mazmur 91 ayat 3. Nah, adik-adik pasti tahu kan Mazmur 91. Kita udah sering banget baca deklarasiin Mazmur 91 dulu setiap hari ya. Di gereja maupun di rumah. Yang pasti di gereja kita udah sering banget bacain berkali-kali ya. Kita deklarasikan waktu doa supaya kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, Mazmur 91 juga harus selalu adik-adik deklarasikan ya. Walaupun nggak di gereja, tapi terutama di saat-saat seperti ini. Wah, lagi banyak banget virus. Kita harus selalu ada dalam lindungan Tuhan Yesus supaya kita selalu sehat. Amin. Oke, yuk sekarang kita baca bersama-sama ya. Adik-adik buka dulu Mazmur 91 ayat 3. Oke, kita baca. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Oke, kalau adik-adik udah baca, sekarang kakak mau ceritain sedikit nih. Oke, siapa yang pernah ke kebun binatang? Wah, kalau yang pernah, pasti kalian pernah lihat binatang yang satu ini. Binatangnya yaitu adalah seekor monyet. Wah, ada slide-nya nih. Ada seekor monyet waktu itu dia tinggal di hutan. Wah. Adik-adik tahu monyet sukanya makan apa? Makan apa ya? Monyet sukanya makan pisang. Betul sekali, monyet sukanya makan pisang. Nah, tetapi di sebuah hutan ini ada seorang pemburu. Nah, di pemburu ini melihat monyet ini dan dia bilang, waduh, aku mau tangkap nih monyet nih, gimana caranya supaya aku bisa tangkap monyet ini? Lalu si pemburu mempunyai ide. Wah, aku punya ide. Kalau aku bakalan taruh sebuah kendi, terus aku masukin pisangnya ke dalam kendi. Adik-adik boleh lihat di slide ya. Jadi si pemburu masukin pisang ke dalam kendi. Lalu besokannya si monyet itu lagi jalan-jalan, terus dia lihat sebuah kendi. Wah, dia mencium, ada bau pisang nih. Jangan-jangan ada pisang di dalamnya. Wah, bener aja, si monyet langsung ambil tangannya, masukin ke kendi untuk mengambil pisang. Nah, kalau kita mengambil sesuatu pasti kita ambil lalu kita genggam tangan kita. Tapi karena kendi ini jebakannya si pemburu, jadi waktu si monyet ambil pisangnya, tangannya nggak bisa keluar. Jadi dia benar-benar, aduh aku mau pisangnya tapi tangan aku nggak bisa keluar. Nah, waktu monyet yang nggak bisa mengeluarkan tangannya, datanglah si pemburu. Pemburunya langsung tangkap monyetnya. Nah, itu tadi cerita tentang seekor monyet yang nggak bisa melepaskan pisangnya sehingga dia tertangkap oleh si pemburu. Nah, apa sih inti firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik, inti firman Tuhannya, kita harus hati-hati dengan dosa. Kak, kok hati-hati dengan dosa? Maksudnya gimana? Nah, jadi tadi kalau misalnya kakak udah ceritain, monyetnya ini pengen banget makan pisang sampai dia
merelakan dirinya ditangkap. Wah, itu sama seperti kita manusia gak bisa melepaskan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai. Nah, misalnya adik-adik suka banget main game sampai-sampai adik-adik lupa berdoa. Nah, kita genggam itu main game sampai-sampai kita gak sadar kalau kita udah melakukan hal yang tidak disukai sama Tuhan Yesus. Nah, makanya itu kita harus hati-hati sama dosa. Hati-hati sama dosa, karena yang meletakkan kendi itu yaitu si iblis. Iblis mau kita jatuh ke dalam dosa dan melupakan Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau kita ngelupain Tuhan Yesusnya nanti jadi sedih. Nah, makanya dari itu kita harus hati-hati dengan dosa. Apa aja sih contoh dosa? Nah, membantah orang tua yang pertama. Nah, boleh nggak membantah orang tua? Tidak boleh. Kita nggak boleh marah-marah sama orang tua kita, sama papa mama kita, karena mereka yang udah membesarkan kita. Jadi kita harus tetap sayang sama papa mama kita, nggak boleh marah-marah kalau nanti kita nggak mau berdosa. Jadi kalau nggak mau berdosa, adik-adik harus sayang sama papa mama, nggak boleh marah-marah, nggak boleh bantah orang tua. Yang kedua, berbohong. Wah, siapa yang di sini suka bohong? Kakak harap nggak ada ya, karena kakak tahu anak-anak King's Kids semuanya di sini hebat-hebat, baik-baik semuanya. Nggak ada yang bohong, karena bohong itu dosa dan Tuhan Yesus nggak suka orang yang berbohong. Terus apalagi nih contoh dosa? Bertengkar atau saling pukul. Wah, kalau misalnya ada temennya yang punya game yang baru, terus kita pengen pinjem tapi nggak dikasih, malah akhirnya kita berantem, boleh atau nggak? Nggak boleh. Kita harus tetap mengasihi teman kita. Kita nggak boleh bertengkar, karena Tuhan Yesus nggak suka bertengkaran. Nah, gimana sih caranya kita melepaskan dosa kita? Gimana ya caranya ya? Kita bisa melepaskan dosa kita dengan bantuan dari Tuhan Yesus. Bener banget. Kita bisa melepaskan dosa dengan bantuan dari Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita seorang diri, kita mengandalkan kekuatan kita nggak akan bisa melepaskan dosa itu, karena kita butuh bantuan Tuhan Yesus. Makanya kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bantu kita untuk melepaskan diri kita dari dosa-dosa kita. Nah, ayat firman-Nya tadi di mana? Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, Tuhan Yesus mau kita dekat sama Tuhan supaya kita bisa terlepas dari dosa dan kita terlepas dari jerat penangkap burung. Nah, siapa yang membebaskan kita dari dosa? Yang membebaskan kita dari dosa yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita dari dosa. Nah, makanya kita harus dekat sama Tuhan Yesus. Gimana sih Kak caranya supaya dekat sama Tuhan Yesus? Caranya yaitu yang pertama, kita harus rajin berdoa. Ayo, siapa di sini yang setiap hari masih rajin berdoa? Nah, kakak harap semuanya masih rajin berdoa ya. Kakak yakin adik-adik King's Kids pasti semuanya rajin berdoa setiap hari. Terus, apalagi ya Kak? Yang kedua, kita harus rajin baca Alkitab. Siapa yang di sini masih baca Alkitab setiap hari? Nah, kita harus rajin-rajin baca Alkitab, terutama yang tadi kakak bilang di awal, Mazmur 91. Kita harus deklarasikan itu setiap hari supaya kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Yang ketiga apalagi ya Kak? Oh, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Seperti di video awal kita tadi udah menyembah Tuhan Yesus, kita udah memuji Tuhan, kita udah menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setiap hari kita juga harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Bukan hanya hari Minggu aja, tapi setiap hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus.
Nah, ingat adik-adik, yang melepaskan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus terus bergantung sama Tuhan Yesus, harus terus berserah sama Tuhan Yesus supaya kita lepas dari dosa, dan kita semua nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua dijemput oleh Tuhan Yesus dan kita akan masuk ke surga bersama-sama. Amin adik-adik. Jadi jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan Yesus supaya kita bisa terlepas dari dosa dan kita nggak terjebak di dalam perangkapnya si iblis yang jahat itu. Oke deh adik, itu aja firman Kak Grace hari ini. Semoga firman yang sudah Kak Grace ceritakan bisa bertumbuh di dalam hati setiap adik-adik. Terima kasih, God bless you. Mari adik-adik, ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini, pada hari ini kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan yang terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih-lebih adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan yang terus melindungi, menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.